Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iyar Madiana, NIM A1Q1210133, kelas A, jurusan Bimbingan dan Konseling angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai asesmen. Banyak yang bertanya mengenai apa pengertian dari asesmen, kemudian apa kedudukan dari asesmen dalam bimbingan dan konseling, apa saja fungsi-fungsi asesmen dalam bimbingan dan konseling, dan bagaimana pemanfaatannya dalam bimbingan dan konseling, serta apa saja jenis-jenis asesmen dalam bimbingan dan konseling. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang asesmen ini. Nah, jadi asesmen merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan data atau informasi mengenai peserta didik atau konseli. Asesmen juga merupakan salah satu bagian terpenting dalam semua kegiatan yang ada dalam konseling, baik konseling kelompok maupun konseling individual. Karena itulah, asesmen dalam bimbingan dan konseling merupakan bagian yang terintegral dengan proses terapi maupun semua kegiatan dalam bimbingan dan konseling itu sendiri. Anwar Sutoyo mengutip pendapatnya Aiken menjelaskan bahwa human assessment adalah suatu cara memahami, menilai, menaksir karakteristik, potensi atau masalah-masalah atau gangguan yang ada pada individu atau sekelompok orang. Berikutnya, kedudukan asesmen dalam bimbingan dan konseling. Asesmen dalam kerangka kerja bimbingan dan konseling memiliki kedudukan yang strategis karena posisi sebagai dasar perencanaan program bimbingan dan konseling yang sesuai kebutuhan, di mana kesesuaian program dan gambaran konseli dan kondisi lingkungannya dapat mendorong pencapaian tujuan layanan bimbingan dan konseling. Adapun pelayanan bimbingan dan konseling pada dasarnya bertujuan agar konseli dapat merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir dan kehidupannya di masa yang akan datang, mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, dan lingkungannya. Kemudian, mampu mengatasi hambatan dan kesulitan dalam studi, penyesuaian diri dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun lingkungan kerja. Berikutnya, fungsi-fungsi asesmen dalam bimbingan dan konseling. Beberapa fungsi asesmen dalam bimbingan dan konseling yaitu pertama, sebagai salah satu sarana yang digunakan dalam membuat diagnosis psikologis. Kedua, mengenal dan menentukan tujuan dan rencana hidupnya serta rencana untuk pencapaian tujuan tersebut. Ketiga, sebagai dasar perencanaan dan evaluasi program, serta hasil dari asesmen digunakan sebagai dasar untuk menyesuaikan diri dengan keadaan dan tuntutan dari lingkungannya. Beberapa etika penggunaan asesmen dalam bimbingan dan konseling. Pertama, testing dilakukan bila diperlukan data yang lebih luas. Konselor wajib memberikan orientasi yang tepat kepada konseli dan orang tua. Penggunaan jenis suatu tes wajib mengikuti pedoman yang berlaku. Hasil testing wajib diintegrasikan. Kemudian hasil testing hanya dapat diinformasikan kepada pihak yang terkait. Berikutnya adalah pemanfaatan asesmen dalam bimbingan dan konseling. Dari hasil asesmen akan diperoleh berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk merencanakan program layanan bimbingan dan konseling bagi peserta didik atau konseli. Berikutnya yaitu jenis-jenis asesmen dalam bimbingan dan konseling. Asesmen dalam bimbingan dan konseling dibedakan menjadi dua, yaitu asesmen teknik tes dan asesmen teknik non-tes.
Pertama yaitu asesmen teknik tes. Pengertian asesmen teknik tes telah ditemukan oleh beberapa ahli, diantaranya Cronbach, yang menyatakan tes merupakan prosedur sistematis untuk membandingkan tingkah laku dua orang atau lebih. Sementara menurut Ane Anatasi dalam buku Teknik Non-Tes dalam Perspektif BK Komprehensif karangan gantinya Komalasari dan kawan-kawan menyatakan pendapatnya bahwa tes merupakan suatu pengukuran terhadap suatu sampel tingkah laku yang objektif dan terstandar. Adapun jenis-jenis asesmen teknik tes diantaranya seperti tes prestasi, tes minat, tes bakat, dan juga tes kepribadian. Yang kedua yaitu asesmen teknik non-tes. Asesmen teknik non-tes paling banyak digunakan oleh konselor karena prosedur perancangan, pengadministrasian, pengolahan, analisis, dan penafsirannya relatif sederhana sehingga lebih mudah untuk dipelajari dan dipahami. Adapun jenis-jenis asesmen teknik non-tes seperti daftar cek masalah, alat ungkap masalah umum, alat ungkap masalah belajar, wawancara, sosiometri, observasi, angket, dan inventori tugas perkembangan. Ya, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.